Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azkia dengan NIM 12160000155 dari kelas 2E. Sedikit akan menjelaskan tentang uji dua sampel dependen uji McNemar. Uji McNemar merupakan salah satu alat statistik untuk parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan. Bentuk skala data yang digunakan yaitu skala nominal atau dikotomi. Pada umumnya, uji McNemar ini digunakan untuk mengukur sebelum dan sesudah diberikan suatu perlakuan pada sampel tersebut. Bentuk isian data hanya ada dua pilihan, yaitu ya atau tidak, suka atau tidak suka, berminat atau tidak berminat, dan lain sebagainya. Bentuk isiannya juga diberikan pengkodean dari masing-masing pemilihan, yaitu satu atau dua. Contohnya satu ya dan dua tidak. Contoh kasus. Di sini ada sebuah kasus. Misalnya, suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlahnya anggotanya 200 sampel. Ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor berbeda. Di sini bisa kita lihat perilaku konsumen sebelum adanya sponsor dan sesudah adanya sponsor. Nah, sebelum kita menganalisis, kita harus menentukan dulu hipotesis yang akan diuji, hipotesis statistik. Di sini dapat dikatakan H0 tidak ada perbedaan penjualan antara sebelum dan sesudah adanya sponsor, dan H1 terdapat perbedaan penjualan antara sebelum dan sesudah adanya sponsor dengan alfa 5%. Yang kedua, di sini juga ada kriteria pengujian statistik. H0 ditolak jika signifikan atau p-value lebih kecil daripada alfa, dan H0 diterima jika signifikan atau p-value lebih besar sama dengan alfa. Kita akan menggunakannya dengan SPSS. Langkah-langkah menggunakan SPSS adalah buka aplikasi SPSS yang sudah diinstal sampai muncul area kerja. Sebelah kiri bawah ada dua pilihan, yaitu data view dan data variable view. Kita isi dulu, klik variable view, kemudian baris pertama pada kolom 6 ketik, sebelum pada kolom desimal ketik 0, pada kolom label ketik sebelum dipilih, pada kolom value posisikan mouse pada kolom baris tersebut dan klik sampel muncul seperti gambar tersebut. Nah, di value ini kita mengisi untuk pilihan-pilihannya. Misalnya 1 untuk membeli dan 2 untuk tidak membeli. Kemudian selanjutnya kita masuk ke data variabelnya yang tadi yang pertama. Di sini dinamanya ada sebelum dan sesudah. Adapun frekuensi dia untuk jumlahnya. Nah, untuk values-nya ini sama, 1 membeli dan 2 tidak membeli. Untuk mouse-nya yang mouse-nya nominal, kemudian untuk frekuensinya scale. Perhatikan pada sisi bawah sebelah kiri ada dua pilihan, yaitu data view dan data variabel. Lalu kita klik data view untuk kita isi datanya sesuai dengan soal yang tadi yang di awal, di mana 1 membeli dan 2 tidak membeli, atau isinya seperti pada gambar ini. Nah, kita bisa isi seperti gambar ini. Kemudian pada menu toolbar di atas pilih menu data, kemudian klik weight case sehingga muncul kotak weight case. Pindahkan variabel frekuensi ke dalam kotak weight case. Jika sudah, maka isinya akan terlihat seperti pada gambar berikut, lalu ketik OK. Kemudian habis itu kita balik lagi ke data view. Kemudian klik lagi menu toolbar di atas, pilih menu analis, non-parametric test, legacy diaulik, dan dua relative sampel sehingga muncul kotak to relative sample test. Nah, pindahkan variabel sebelum sponsor dan ke dalam kotak test file, tepatnya ke dalam kotak variabel 1, dan pindahkan sudah sponsor ke dalam kotak test file, tepatnya ke dalam kotak variabel 2. Lalu pada kotak test type centang McNemar. Jika sudah, maka isinya terlihat pada gambar. Nah, itu dicontreng McNemar-nya. Nah, yang ke-10, habis kita ngecek itu, maka akan keluar hasil McNemar ini. Nah, dari data ini bisa kita lihat bahwa
signifikan dari data tadi adalah 0,000. Maka dapat dari berdasarkan kriteria uji tadi, apabila p-value lebih kecil daripada alfa, maka dapat diartikan bahwa H0 ditolak. Nah, dengan kesimpulan H0 ditolak dapat diartikan adanya perbedaan penjualan antara sebelum dan sesudah adanya sponsor. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.